Saat malaikat kematian menghampiri seorang insan, tuntas sudah perjalanan hidup selama di dunia. Di mana saja kamu berada, kematian akan selalu mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Hal ini benar terjadi kepada seorang mahasiswi bernama Dania Agustina Rahman. Ia menghadapi kematiannya saat berada di atas puncak Gunung Semeru pada tanggal 12 Agustus 2015. Dikabarkan Dania meninggal akibat tertimpa batu saat mencoba menuju puncak Mahameru. Suasana duka menyelimuti kediaman Dania Agustina Rahman, korban tewas saat mendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Keluarga masih menanti kedatangan jenazah Dania yang telah dievakuasi tim SAR. Dan di episode kali ini, kami mendatangkan seorang pendaki yang sekaligus menjadi saksi mata atas tragedi mengerikan pada saat itu. Namun, sebelum masuk ke ceritanya, kita doakan terlebih dahulu kepada almarhum, semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Siapkan tempat rebah senyaman mungkin, sediakan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo dok. Halo Bang Indra. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Indra. Ya? Sehat. Sibukannya lagi ngapain dok sekarang dok? Sekarang gue usaha. Usaha. Dagang online. Online shop ya? Yoi. Lagi zamannya nih sekarang orang dagang pakai online shop ya? Iya, apalagi ada event-event yang gede kan. Kalau di online ada yang 11-11, tanggal-tanggal kembar. Iya bener, 12-12 12-12 ya kan? di besok. Nah, kalau gue boleh tahu online shop lu itu apa sih namanya? Online shop gue namanya Datuk Bandaro, nanti bisa ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok. Nanti bisa di follow aja namanya Datuk Bandaro, di searching aja. Nah itu buat kalian semua nih yang pengen memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, lu bisa langsung kunjungi online shop Datuk Bandaro ya. Nah mantap, nanti untuk lebih jelas dan detailnya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan kali ini yang pastinya Kodok ini ingin berbagi cerita pengalaman pendakian gunung, terutama pengalaman horornya waktu di Gunung Semeru ya dok ya. Yoi. Ini tahun berapa sih dok, sorry? Tahun 2015 bulan Agustus tanggal 12. Jadi pas gua kesana itu ya emang kejadiannya pas ada yang meninggal dan gua melihat sosok yang nggak bisa dilihat sama orang, gua juga bisa lihat gitu. Jadi pokoknya horor banget lah nih pendakian lu pada saat itu ya. Yo. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Kodok waktu di Gunung Semeru tahun 2015, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajarannya nanti bakal kita dapatkan dari cerita yang ingin dibawakan oleh Kodok kali ini. Oke, mungkin kita nggak usah berbuang waktu lagi dan kalian mungkin udah penasaran sama ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, Bang Indra, gue mau cerita nih. Nah, boleh. Silakan, Dok. Jadi, biar relax ya. Ya, relax. Pengalaman gue ini bisa buat jadi pelajaran bagi teman-teman pendaki yang lain. Karena ada, pengalaman yang bisa kita bagi ke pendaki teman-teman yang lain. Biar tuh tidak diulangi lagi sama pendaki-pendaki yang akan datang. Iya. Yang banyak tuh sekarang pendaki yang masih remaja. Iya, makin banyak lah kemarin itu ya. Nah, sekarang gue mau cerita ini tentang pengalaman pendakian gue ke Gunung Semeru. Pada tahun 2015. Oke. Itu tanggal 12 Agustus tahun 2015. Jadi gue berangkat sama temen gue dari kampus. Itu gue waktu itu keadaan masih kuliah. Gue 5 rombongan. Ada Bang Nahar, ada Bang Abimanyu, ada Kandela, ada si Rizky, terus sama gue berlima dari kampus Budi Luhur. Budi Luhur Jakarta. Buat teman-teman semua yang kampus di Budi Luhur nih. Jadi gue dari kampus berangkat tuh tanggal 11 kalau nggak salah. Tanggal 11 gue berangkat dari kampus.
Nah, perjalanan dari kampus ke stasiun Pasar Senen, nyampe Pasar Senen itu gue ketemu temen lagi. Di kereta sih gue ketemunya, di dalam kereta, dalam gerbong. Jadi gue udah duduk berlima, ternyata di belakang bangku gue itu ada Mas Faki sama Mbak Eka. Oh, ini rombongan lain ya? Ya, suami istri. Ini suami istri ini dia juga pengen ke Semeru. Nah, gue kenal lah itu di dalam kereta di saat dia negor, "Bang, mau kemana?" Kata dia, mau ke Semeru, Bang. Wah, sama dong, tujuan kita sama, kata Mas Faki begitu. Akhirnya gue cerita-cerita lah sama dia, "Bang, udah pernah ke Semeru apa belum?" Gue tanya gitu. Kata Mas Faki, "Ya, alhamdulillah udah, waktu pas masih bujang," kata dia. Lumayan lama juga berarti ya. Jadi dia bilang, dia udah cerita ya sama gue, dia udah pernah ke Semeru. Nah, gue beruntung lah, ada yang nemenin, ada yang tahu jalur yang mau ke Semeru. Kan gue berlima ini tuh nggak tahu nih, sama sekali kagak tahu jalur Semeru tuh kayak gimana ya kan. Beruntunglah saya ketemu Mas Faki sama istrinya, jadi gue dipandu sama dia pas perjalanan ke Semeru. Nah, setelah sampai stasiun Malang, gue bertemu sama rombongan lagi. Rombongan dari Celduk Adventure. Iya. Pas banget nih, gue dari Celduk ketemunya sama rombongan orang Celduk juga. Ngeklop dah tuh ya kan. Pas nyampe stasiun Malang kan, karena jeep itu kan harus berapa sih kapasitasnya waktu itu ya? 17 atau berapa gitu ya? 15-an lah ya. 15-an orang. Gue udah bertuju di stasiun, dari Pasar Senen sampai Malang itu kan gue udah bertuju kan, berarti sama Mas Faki sama Mbak Eka. Kan gue berlima, bertuju sama Mas Faki sama Mbak Eka. Nah, nyampe stasiun Malang, gue ketemu sama rombongan Celduk Adventure itu sekitar 6 orang atau 7 orang lah, lupa gue. Nah, diajaklah sama Mas Faki ngobrol, "Bang, dari mana?" "Dari Celduk, Bang. Mau bareng nggak?" Ya kan. Akhirnya rombongan Celduk ini tuh mengiyakan. "Oke, boleh bang, bareng." Ya udah. Akhirnya gue dari Malang itu sampai Pasar Tumpang. Nah, rombongan 15 orang lah tuh sama anak Celduk. Nah, diantarlah tuh gue ke rumah yang punya jeep. Ya kan, gue nyewa jeep ya. Nah, gue sewa jeep itu. Sewa jeep ber-15, istirahat dulu, makan siang ya kan, nyampe sana siang ya. Habis itu baru berangkat dari Pasar Tumpang ke Ranupani. Jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah gue berangkat. Nyampe Ranupani itu sekitar jam 12 kurang lah kalau nggak salah ya. Nah, nyampe Ranupani, packing lagi, terus briefing dulu ya kan. Briefing itu dikasih penjelasan sebenarnya kan sama petugas di sana ya kan. Ya, sama petugas di sana dijelasin tentang peraturan-peraturan di Semeru ya kan. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh sampai ke puncak, nggak boleh camping di tempat-tempat yang ada kain putih yang di Kalimati, di pohon-pohon itu ya, pohon-pohon itu nggak boleh camping di bawah situ katanya. Terus banyak binatang-binatang buas yang kalau malam hari atau apa, jadi jangan ada yang ngetrek itu pas malam hari. Nah, sudah dijelasin tuh peraturan-peraturan sama petugas di Ranupani, barulah gue selesai packing lagi, berangkat. Sekitar jam 2. Itu masih satu rombongan yang di jeep ya? Masih satu rombongan, jadi gue berangkat bareng tuh, rombongan ber-15 tuh. Memutuskan jalan bersama-sama, jam 2, foto-foto dulu di Plang lah, biasa ya kan? Mengabadikan momen ya. Nah, setelah itu baru kita jalan. Setelah jalan sampai pos 1 itu masih aman lah ya, masih cuacanya masih panas. Terus setelah pos 1 itu kan ada yang jualan-jualan buah-buahan, semangka, terus gorengan kayak gitulah. Istirahat dulu, break jam 1. Nah, banyak nih ternyata pendaki yang baru naik. Banyak juga ternyata pas saat itu. Mungkin momennya pengen 17-an tapi kayaknya nggak terlaksana mungkin pas 17-an karena ada tragedi di pas gua naik itu, langsung suruh pada turun. Oke. Belum masuk ceritanya. Belum. Oke. Ini baru nyampe pos 1. Iya. Santai dulu. Pasti. Ya.
Oke, pas nyampe pos 1 itu sekitar jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak salah. Sejam lah tuh gue naik dari pos Plang itu sampai pos 1 itu sejam. Gue nyampe pos 1 sejam, lalu gue jalan ke pos 2. Itu lumayan lama tuh. Sekitar abis asar gue baru sampai pos 2. Sekitar setengah 4-an. Setengah 4 gue nyampe pos 2, lalu istirahat lama juga tuh di pos 2. Sekitar 30 menitan gue istirahat. Jalan lagi jam 4. Setelah jam 4 gue jalan lagi dari pos 2 ke pos 3, itu lumayan jauh. Itu nyampe pos 3 itu sekitar jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 lewat. Jam 5 lewat udah pengen maghrib ya. Iya. Baru nyampe pos 3. Oke, karena gue kan jalannya juga masih santai, kata Mas Paki, nggak usah buru-buru, alon-alon we, kayak kan. Dia orang Jawa juga, ya udah pelan-pelan. Jalan pelan-pelan dari jam 5 tuh gue nyampe pos 3, baru trek lagi sampai Ranukumbolo 1. Itu jam 9 malam. Bisa bayangin nggak? Gila, lama juga dong berarti. Jadi di pos 3 ini gue menemukan hal-hal aneh sebenarnya di sepanjang jalur dari pos 3 sampai Ranukumbolo 1. Seingat gue nyampe jembatan merah itu maghrib. Iya. Ya, pas maghrib tiba kedengaran suara azan di jembatan merah. Jadi Mas Paki bilang, berhenti dulu yuk. Oke. Kenapa Mas Paki berhenti dulu? Ya udah, berhenti dulu, kata Mas Paki. Gua dengar nggak suara azan maghrib? Iya dengar Mas Paki, kata gua. Kalau maghrib itu nggak boleh jalan, kata Mas Paki. Di jembatan merah itu nggak boleh jalan pas maghrib. Nah, gue mengiyakan omongannya Mas Paki karena Mas Paki sudah pengalaman ke Semeru. Nah, ternyata pas di jembatan merah itu memang udah kelihatannya sudah gelap ya, udah pukul 6 kalau nggak salah. Udah matahari udah kagak ada, udah gelap, udah mulai malam. Lalu ada pendaki open trip yang jalan maghrib. Ditegur lah sama Mas Paki, abang-abang, mbak-mbak, jangan jalan dulu, lagi maghrib, istirahat dulu, break, baru setelah maghrib kita jalan lagi, kata Mas Paki. Dan rombongan ini tuh nggak mendengarkan omongan Mas Paki, malah terus jalan. Cuma iya Mas, lanjut Mas, karena ngejar target, ngejar waktu, kata rombongan ini. Oh yuk, yang kata Mas Paki, silakan, hati-hati, kata Mas Paki. Ya udah, akhirnya ya kita mah santai aja di situ kan. Pas lagi gelar bukan nesting, lah ngopi-ngopi dulu jadinya gue jadi tuh ini jembatan merah di depan. Gue sebelum jembatan merah, jadi berhenti di situ. Oh iya. Jadi gue yang ngeliat nih rombongan itu tuh lewatin jembatan merah dengan suara-suara berisiknya dia, lagu-lagunya, udah gitu juga teriak-teriakan, sama nyautan sama temen-temennya. Rombongan open trip ini kan rame ya, jadi sautan di jembatan merah itu. Terus Mas Paki cuma bisa bilang, tuh pendaki sekarang tuh aneh-aneh ya, kata dia gitu. Semoga aja nggak terjadi apa-apa, Mas Paki bilang gitu. Nah akhirnya di situ diceritakan lah sama Mas Paki. Jadi dulu saya Mas kesini tuh di jembatan merah yang memang banyak hal-hal yang nggak boleh dilakuin sama pendaki, kata Mas Paki. Seperti jalan setelah lagi sedang azan apapun, kata Mas Paki, azan zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itu nggak boleh tuh kita sembarangan jalan di jembatan merah itu. Udah gitu juga Mas Paki punya pengalaman di jembatan merah itu, ya ada satu hal yang dia lihat lah, sosok yang nggak bisa kita sembarangan orang lihat ya. Nah di situ gue mulai terhipnotis juga pas di sebelum jembatan merah itu, pas lagi istirahat. Wah, ngeliat apa ya Mas Paki ya, dalam hati gue gitu. Nah akhirnya bener lah, gue pas ngeliat
Jadi pandangan gue tuh ke jembatan merah. Ngeliat rombongan open trip ini tuh pada jalan. Pas gue ngeliat pandangan fokus ke depan, pandangan gue tuh fokus ke rombongan itu tuh, ke jembatan merah itu. Gue ngeliat banget itu jembatannya emang warna merah. Nah, di situ gue ngeliat sosok ada yang ngikutin rombongan open trip ini. Maksudnya sosok pendaki? Kalau gue nggak salah lihat, ya pendaki. Jadi pendakinya ini tuh, aduh, serem sih kalau dilihat ya. Rambutnya panjang, tapi dia bawa keril. Nah, sedangkan yang gua lihat itu kagak ada pas dia lewat kan paparazan kan? Iya. Lewat, gua pas ngebreak kan dia lewat kan tuh. Gua nggak ngeliat tuh ada orang yang rambutnya gondrong gitu, rambutnya panjang. Tuh pas banget di belakang rombongan itu, gua ngeliat pas di jembatan merah, ngikutin pakai keril. Nah, pas di situ gue fokus aja, bengong jadinya. Ditepak lah gue sama Mas Paki. Ngapain? Enggak Mas, ngeliat apa kamu? Kata Mas Paki. Ini ngopi dulu, ngopi. Ya udah, gue seruputin ngopi. Ngeliat apa kamu? Enggak Mas, tadi saya ngeliat ada yang aneh aja. Jangan cerita di sini ya, nanti aja pas turun, kata Mas Paki. Ya wes Mas, udah dilupain aja. Ya udah. Akhirnya tetep pas gue ngeliat itu ya udah, pas udah telepak kabur lah tuh pandangan gue. Nah, udah nggak kelihatan lagi dah tuh yang rombongan open trip itu lewat jembatan merah itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, setelah itu baru adzan maghrib selesai, gue jalan lagi. Terus kata Mas Waki, kita baca doa dulu. Oke, sebelum jalan gue baca doa dulu biar diberi keselamatan. Nah, pas perjalanan lewatin jembatan merah itu gue, bulu kudu gue, wah merinding coy. Emang bener ternyata. Terus pas udah nyampe jembatan merah, gue kagak pakai mikir panjang lagi, udah buru-buru. Kata Mas Paki, ucapin salam, kata Mas Paki. Oke, ya udah, gue ucapin salam dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mas Paki, gue denger tuh, wing selamat, semoga diberi keselamatan, kata Mas Paki pakai bahasa Jawa lah. Gusti Allah, kata dia, tolong beri perlindungan kepada teman-teman kami dan kami, kata dia. Ya udah, akhirnya lewat lah tuh, aman alhamdulillah. Sampai di sebelum Ranukumbolo 1 ya, gue sempet break lagi itu jam berapa ya? Jam 8 jam 8 malam. Kan gue sampai Rakum 1 jam 9. Gue break dulu tuh di situ. Udah kelihatan tuh Ranukumbolo. Mas Paki pengen ngambil Milky Way. Ya, jadi berhenti dulu ngambil Milky Way, keluarin kamera. Dapet lah Milky Way kan tuh. Nah, dari situ gue ngeliat Mas Paki, ayo turun, udah mulai dingin, kata gue gitu kan. Ayo. Wah, nyampe lah. Gue berangkat lagi jalan, nyampe lah di Ranukumbolo 1 itu jam 9 pas. Diriin tenda, masak-masak. Setelah itu temen gue ngambil air lagi tuh di Ranukumbolo 1, istirahat. Besok paginya gue berangkat lagi ke Kalimati langsung dari Rakum 1. Jadi gue nggak nyampe Rakum 2. Jadi langsung bablas ke Kalimati. Jam 9 gue berangkat. Jam 9 pagi gue berangkat dari Rakum 1. Dari Rakum 1 gue berangkat ke Kalimati. Nah, perjalanan dari Rakum 1 ke apa sih, Jambangan ya? Setelah Rakum itu Jambangan ya kalau nggak salah ya, lupa gue. Cemoro Kandang. Cemoro Kandang dulu ya? Iya, Cemoro Kandang. Dari Rakum 1 ke Cemoro Kandang itu sekitar 2 jam. Jam 11 lah nyampe Cemoro Kandang. Lewatin Tanjakan Cinta, lewatin Rorombo, nyampe lah di Cemoro Kandang nyampe. Nah, sudah sampai Cemoro Kandang masih aman. Lalu gue ketemu sama rombongan open trip itu lagi istirahat. Terus kagak ada sapa-sapa lah, maksudnya sama rombongan open trip itu. Akhirnya gue istirahat sekitar 15 menit, jalan lagi ke Jambangan. Setelah jalan lagi ke Jambangan itu sekitar 30 menit kalau nggak salah. Sampai Jambangan jam 11:30. Nah, di Jambangan itu istirahat cukup lama itu.
sekitar 1 jam gue istirahat, 1:30 sampai 1:30 ya. Gue istirahat lama karena yang rombongan Celduk ini juga rajin ibadahnya, ada satu orang. Jadi sholat dulu, lama lah. Nah kalau perjalanan itu juga kan kita jangan lupa sama yang di atas lah ya. Iya benar. Harus diselipin juga sama ibadah-ibadahnya, jangan ditinggal. Nah oke, cukup lama gue di Jambangan, baru sekitar jam 12:30, jam 1-an gue baru jalan lagi ke Kalimati. Nyampe Kalimati itu sekitar jam 2 kalau nggak salah, sekitar jam 2, setengah 3-an. Nah dari itu dirin tenda di sana. Kita bikin tendanya tuh berbarengan karena gue kan rombongan ber-15 itu walaupun baru kenal di Malang, gue tetap jadi satu gitu tenda. Jadi masak rame-rame, bagi-bagi makanan, seru lah. Nah setelah itu gue mengalami sakit ya, meriang, agak-agak gak enak badan pas udah nyampe Kalimati. Nah gue minta kerokin lah nih sama temen gue di Kalimati, namanya Dimas Abimanyu. Nyu, tolongin dong Nyu, gue kayaknya gak enak badan nih. Ya pas sore-sore hari itu gue dikerokin. Mau diapain? Mau dikerokin? Iya kerokin, gue dikerokin dulu kan. Gue juga baru tahu kalau nggak boleh dikerokin kalau lagi di gunung ya, takutnya pori-pori masuk, angin masuk malah. Nah ya udah akhirnya teteplah tuh dikerokin biar enakan badan. Akhirnya gue pakai baju yang lebih tebal lagi, lebih banyak. Nah istirahatlah setelah makan sore, istirahat jam habis maghrib, istirahat pada tidur. Jadi kita briefingnya itu sebelum istirahat ya, kita briefing deh. Mas Paki bilang nanti kita bangun jam 12:30. Jam 12:30 malam kita bangun, kita mulai trek jam 1, kata Mas Paki. Oke, ya udah istirahat. Ya udah gue istirahat. Nah jam 12 malam udah pada bangun. Udah pada dibangun, udah ada yang nggak bisa tidur, ada yang bisa tidur. Bangun lah. Mulai persiapan buat summit. Jadi udah bangun semua jam 12, jam 1 bawa makanan, udah siap-siap. Nyeduh kopi dulu ya kan, kehangatan buat di summit perjalanan. Ya udah jam 1 baru mulai jalan lagi ke puncak, ke puncak. Nah pas perjalanan si Ken ini nggak kuat sama cowoknya, akhirnya turun lah si Ken nih duluan. Pas baru berapa langkah kalau nggak salah, baru ya sampai hitungan 10 pohon aja, 10 pohon kita lewatin dia turun. Ternyata udah turun aja, nggak ada. Loh si Ken kemana, kata Mas Paki. Kata temen gue si Manyu yang di belakang posisinya, udah turun tadi Mas, kata Manyu ya kan. Oh turun gak kuat loh dia, nggak kuat. Ya udah ya tetep lah gue jalan. Ya udah jalan lagi lah. Setelah gue perjalanan di Arcopodo itu ya, itu memang berat banget ya perjalanannya. Nah gue ketemu sama rombongan open trip ini, tapi beda jalur gitu ya, gue juga bingung. Jadi ada cabang ke kanan ke kiri gitu. Nah gue tuh lewat sebelah kiri, nah ada yang lewat sebelah kanan, jadi kayak ada jurang di tengah-tengah gitu kan. Jadi main saut-sautan lah, Mas salah jalan Mas, yang di sebelah kanan bilang sama gue pada. Loh bener Mas ini, kata Mas Paki. Ya udah akhirnya masa bodoh lah yang di sana lah, akhirnya tetap jalan lah gue. Nyampe kalau yang habis Arcopodo apa namanya? Yang apa nih? Yang batas vegetasi. Iya, yang pohon 1 itu. Iya, pohon 1 itu. Nah, di situ gue nggak kuat tuh. Udah mulai merasa kagak enak badan karena mungkin efek kerokan yang sore hari kali ya. Iya, bisa jadi. Jadinya gue memutuskan udah nggak lanjut lah. Gue ngomong sama Mas Paki. Mas Paki, saya nggak kuat, saya nggak enak badan. Ya wes, jangan dipaksain, kata Mas Paki. Terus saya mau turun sendiri aja, gue bilang gitu. Terus temen gue ini kan si Manyu sama si Nahar ini masih sama gue ya, kan si Ken udah turun sama cowoknya. Nah si Manyu sama Nahar ini nahan gue buat turun. Enggak, jangan, ayo kita lanjut, nggak kuat gue, kata gue gitu kan ya. Ya udah, kalau lu mau turun sama gue temenin. Akhirnya gue temenin dah tuh, gue turun.
gue turun dari batas vegetasi itu, gue turun, jadi gue nyampe puncak. Setelah gue turun itu gue ketemu apa ya, kayak ada mata gitu, mata doang. Jadi gue sempat lari pas turun set, karena buru-buru, karena gue udah pengen muntah. Jadi pas gue turun, gue berhenti pas gue ngeliat ada mata kayak gitu, terang di jalan. Gue berhenti, seret ya kan, sampai merosot gitu kan. Kenapa dok kata temen gue. Lu lihat tuh, apaan? Temen gue nggak bisa ngeliat kan. Itu ada kayak mata 2 biji, kata gue gitu kan. Mana temen gue kan. Itu mata 2 biji, gue kan. Gue udah kayak orang kesurupan lah, gue teriak-teriakan. Terus gue sampai ditampar-tampar sama temen gue. Woi bangun lu, kata dia. Ternyata tuh gue tertidur, kata temen gue di situ. Nah, tidur lah. Iya. Jadi tertidur, jadi gue di jalur itu tertidur sampai 2 jam. Padahal, tapi gue tuh merasa gue lagi jalan, bener-bener lagi jalan tetep. Gue ngeliat sosok mata itu, gue samperin. Cuma kata temen gue tuh pas gue bangun, temen gue bilang, lu ngeliat apaan sih? Kagak, orang lu ketiduran di jalan, dia bilang. Pas kita turun, serius gue ketiduran? Iya, lu ketiduran. Terus gue ceritain ke temen gue, apaan? Gue nggak ketiduran, gue tuh ngeliat ada mata kayak nyala gitu, warna kuning, ya kan. Dia tuh melayang matanya itu, kayak mau nyamperin gue itu. Gue samperin, gue nyamperin sendiri, dan gue kagak sama lu berdua, gue begituin. Terus pas gue samperin, dia hilang, terbang. Nah setelah itu gue kayak ke alam yang kagak ada pohonnya, gue bilang begitu. Kayak ini kayak padang luas pasir seperti itu. Terus temen gue sampai, wah yang bener lah. Iya, gue kayak pas udah gue lewatin mata itu, kayak ada pintu kebuka gitu. Gue kayak orang kayak pengen apa ya, kalau dibilang mimpi kali ya, tapi gue ngalamin itu ya emang kejadian kayak nyata banget. Kayak gue masuk suatu pintu yang kebuka, terus kayak halaman padang pasir yang luas, kayak pasir yang luas lah. Terus gue sendiri gitu, dan gue teriak-teriak nama lu, kagak ada yang nyaut. Nah di situ gue pas ditampar-tampar sama temen gue, woi bangun gitu. Gue terbangun lah, baru gue ngeliat, woi gue di mana ini? Gue ngomong kan sama temen gue, lu dari tadi di sini tidur, kata temen gue. Tidur? Perasaan tadi gue nyamperin, ada gue ngeliat mata, terus gue samperin. Nyamperin mata apaan sih, kata temen gue. Udah lupain, kata temen gue. Udah turun. Lu kuat nggak? Kuat. Gue masih kuat. Ya udah. Akhirnya turun lah tuh gue. Pas nyampe Kalimati, gue istirahat, diseduin susu jahe lah. Biar hangat badan gue, kata temen gue, ini biar hangat, minum dulu. Ya udah. Setelah gue minum susu jahe itu biar hangat, gue tertidur pulas lagi. Ya, di tenda gue tertidur pulas. Nah, gue nggak sengaja sih, emang sengaja gue ngambil sejadah itu, gue gue tutupin muka gue pakai sejadah. Jadi gue tidur begini, gue tutupin pakai sejadah. Setelah habis minum susu jahe itu ya, nah temen gue masih ngopi dah tuh di luar. Gue udah tidur, gue tutupin pakai sejadah. Terus dipanggil gue, cuma gue nggak denger. Panggil sama temen gue, dok bangun gitu. Woi, sampai tampar lagi gue pas di situ. Woi, mati nih orang, kata temen gue. Kata si Nahar, kata nyu dibuka lah tuh sejadah kan ya, dicek inian gue, hidung gue, ternyata masih napas kan gue. Wih, ini orang agak bangun ya kan. Nah temen gue tuh ngeliat muka gue udah pucet, udah pucet kayak terus habis itu keringetan. Temen gue cerita pas gue bangun ya, pas gue bangun temen gue cerita begitu.
Jadi tuh kondisinya pas gua di tenda, muka pucat, keringetan, kayak orang apa namanya, kayak orang sakau kata dia. Cuma nggak tahu kenapa, udah didemin aja sama temen gua. Ah nggak apa-apa ini mah masih napas kata temen gua. Akhirnya ya gue emang kagak ngalamin apa-apa lagi tuh. Ya cuma diem kaku gitu aja. Setelah itu ya tidur dah tuh. Temen gue tidur sambil ngecek berapa kali gitu, berulang-ulang kali gue kondisinya gimana. Akhirnya dia tertidur pulas juga. Nah udah pada tidur, paginya gue terbangun jam berapa ya, jam 7. Nah setelah bangun gue langsung muntah. Gara-gara? Gue juga gak tahu gara-gara apa. Gue pas bangun tidur langsung muntah. Nah pas gue muntah, gue nyeduh susu jahe lagi, mungkin badan gue lagi gak enak kali ya. Gue mikirnya gitu aja, gue bangun tidur muntah itu mungkin badan gue gak enak. Ya udah, akhirnya gue bikin susu jahe lagi. Setelah gue nikmatin susu jahe itu sambil madang Gunung Semeru yang gagal gue capai, ada seorang pendaki itu di pagi hari tuh ya, ada satu pendaki yang nyamperin tenda gue. Misi bang, kata pendaki itu. Kenapa bang? Ya ngopi kata gue tawarin. Enggak bang. Nah pendaki ini nanya, turun jam berapa bang? Kata pendaki ini. Paling johor mas, kata gue gitu kan ya. Karena temen gue masih ada yang lagi summit. Kenapa ya bang ya? Temen gue meninggal bang. Innalillahi. Gue kaget di situ. Yang bener mas, kata gue. Iya bener, temen gue meninggal. Bisa bantu evakuasi nggak? Aduh mas. Baiklah, gue bangunin temen gue dulu ya mas ya, gue gituin. Ya udah, gue nyari bantuan yang lain juga dah mas. Iya mas, nanti saya coba koordinasi dulu sama teman-teman ini masih pada tidur. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya gue bangunin lah temen gue, ya kan. Woi bangun. Ada yang meninggal. Langsung pada denger, langsung pada bangun. Yang bener lah. Iya, tadi ada orang yang ke sini, pendaki, katanya dia meninggal temennya. Buset. Nah di situ suasananya sangat cemas sekali. Gue ngeliat tenda-tenda yang lain juga yang masih ada pendaki yang kagak ikut summit, itu juga muka-mukanya pada tegang. Jadi disamperin itu sama temen yang ini nih. Semua tenda yang ada di Kalimatu itu samperin. Minta bantuan buat evakuasi temennya yang meninggal. Nah dan gue nggak bisa berbuat apa-apa di situ ya, karena pengalaman evakuasi gue juga nggak ada. Jadinya gue memutuskan sama temen gue ini ya berdiam diri di Kalimati, menunggu temen gue yang rombongan gue yang dari Malang ini kan, rombongan gue yang ketemu di Malang sama di stasiun Pasar Senen ini, Mas Paki sama rombongannya Cilduk kan masih summit. Jadi gue nunggu dia turun dulu. Pas gue sambil nunggu kabar, turunlah tuh mereka, teman-teman gue. Nah itu muka teman-teman gue udah pada apa namanya, berdebu semua. Pas itu dia nggak langsung cerita sih. Kata Mas Paki, wes kamu selamat, kata Mas Paki. Oh kenapa mas? Mas katanya ada yang meninggal mas. Gue bilang, wes jangan cerita dulu, kata Mas Paki. Bentar, saya baru sampai. Kita nyeduh kopi dulu, kata Mas Paki. Ya udah, wes diseduhin lah teman-teman gue minum-minuman hangat ya kan. Nah pas sudah terseduh barulah kita cerita. Mas Paki langsung cerita. Jadi gini, kamu beruntung, kata Mas Paki, kamu nggak nggak lanjut ke puncak, kata Mas Paki. Karena yang kebetulan sekali yang meninggal ini nih berada posisinya di belakang kita, kata Mas Paki. Oh, pas summit ini ya? Oke. Jadi pas summit itu pas banget di rombongan Mas Paki. Yang seharusnya ini tuh gua orang berlima. Kalau gua kan gua paling belakang, pas emang summit gue paling belakang. Jadi pas banget itu jadi meninggal itu batu pecahan, kata Mas Paki.
Jadi Mas Fakih cerita, jadi tuh Dek, itu batu pada melayang Dek, kata Mas Fakih. Jadi ada yang jatuh ke kanan, ke kiri, ke tengah begitu. Nah, pas banget di belakang kita ini rombongannya pendaki yang meninggal. Nah, Mas Fakih ngeliat jelas banget ini cewek, katanya seorang cewek yang meninggal. Ini tertimpa batu di belakang leher. Oh, belakang sininya nih. Iya, belakang leher. Jadi kayak tuk gitu langsung. Jadi Mas Fakih cerita tuh nih, ini cewek ngelihat apa? Dia kira ini batu jatuhnya ke kanan. Ini cewek. Tapi dia loncat ke kiri. Kan udah teriak batu, batu, batu. Nah, pas banget emang batu tuh melayang di atas kepalanya Mas Fakih tuh. Wing, wing, wing gitu. Nah, itu deket banget batu ternyata nimpan rombongan yang di belakang, rombongan Mas Fakih. Kenal lah tuh yang meninggal itu. Ya kita sejenak buat ngirimin Fatihah ya nanti di akhir buat korban yang meninggal saat itu. Jadi banyak korban di sana, ada seorang perempuan yang meninggal, lalu seorang laki-laki yang satu rombongan kakinya patah, lalu seorang perempuan juga yang jatuh ke Blank 75. Jadi seperti itu. Nah, setelah cerita Mas Fakih bilang, jadi tuh rombongan kita pas tepat ada di atas rombongan yang korban meninggal. Rombongan yang Andre ini loh, yang nyelamatin katanya, yang nyelamatin yang kakinya patah. Jadi yang rombongan yang meninggal ini tuh udah ditutupin sama bendera merah putih yang Andre bawa, yang rombongan Celduk, rombongan gue juga. Jadi itu bendera, dia bawa bendera merah putih, ditutupin lah pakai bendera merah putih. Nah, temen yang kakinya patahnya itu dibungkus pakai SB, sleeping bag. Jadi udah dibungkus pakai sleeping bag, lalu bawa tongkat apa sih namanya? Tandu. Iya, buat tandu juga kan ya, tongkat yang itu tuh. Nah, setelah itu dia nggak berani buat evakuasi turun. Cuma temennya ini kan udah pada manggil ranger Semeru ya, buat evakuasi. Akhirnya jadi Mas Fakih diam diri di situ buat ngedoain yang korban meninggal ini. Jadi yang pada naik itu sebelum summit, pas pengen summit, yang baru nyampe Warcopodo yang ini baru pas ngelihat ada yang meninggal langsung didoain gitu. Jadi nggak lanjut pada puncak, tapi ada yang udah sampai puncak ternyata. Karena Mas Fakih ini banyak versi sebenarnya ceritanya. Jadi pas gue nyampe Ranukumbolo sebentar itu ntar belakangan ya. Jadi Mas Fakih itu cerita di Kalimati, ya dia tuh nemenin yang meninggal ini dulu ya. Dia nemenin yang meninggal ini. Akhirnya dia kan sama istrinya Mas Fakih ya, Baika ini penasaran sekali katanya mau ke puncak. Nah, setelah melihat kejadian ini jadinya nggak penasaran lagi. Akhirnya memutuskan untuk tidak sampai puncak. Nah, berhentilah. Setelah itu Mas Fakih turun. Pas turun baru ketemu rombongan yang lain. Pas turun nyampe Kalimati, ketemulah gua tuh kan, baru ceritain. Nah, versi yang lain lagi itu setelah gua turun dari Kalimati. Jadi tuh ranger udah pada naik nih, udah pada naik semuanya. Pas udah nyampe pas di Kalimati tuh ranger udah pada naik ke Kalimati bawa toa. Dibilang semua pendaki harus mengkosongkan Kalimati jam 2 siang, kata ranger. Karena mau dievakuasi ya. Oke, akhirnya gue siap-siap packing. Jam 2 siang harus steril, kosong. Ya kan? Nah, kompak nih semua pendaki nih yang waktu itu ke Semeru. Turunlah jam 2 siang turun ke Ranukumbolo. Nah, kan pertama ini ranger yang di Kalimati ini ngomong harap pindah ke Ranukumbolo, ya kan? Ya udah, dikosongin Kalimati, pindah ke Ranukumbolo. Pada turun semuanya pasunya. Jadi tuh gue turun tuh bareng sama yang ranger ini lagi bawa bukannya mayat yang meninggal ya, mayat yang meninggal ini lewat ayak-ayak. Ya. Dibawa sama ranger. Nah, gue tuh turun barengan sama yang kakinya patah. Nah, satu rombongan juga nih dia. Nah, terus si Andre bilang tuh SB gue dipakai, udah darah semua. Set, wah keren lu, kata gue gitu, keren lu Andre, ilmu lu
ilmu pendakian lu luar biasa kata gue. Ya udah, akhirnya gue jalan lah tuh sampai Ranukumbolo 2. Jadi gue pas sampai Ranukumbolo 2, ranger masih ada yang stay di Ranukumbolo 2. Dia bilang, jangan ada yang ngecamp di Ranukumbolo 2. Dia bilang, harus sampai Ranupani. Gila. Coba. Langsung ada satu pendaki yang udah dewasa ya, udah tua lah. Dia ngomong, Mas, sampean nggak mikir, kata dia itu. Ini udah pada capek. Ada yang udah sakit, kata dia. Ini loh, pada ngeliat muka-mukanya udah pada sakit. Karena ngelihat kejadian tuh pada shock ya kan. Itu tuh udah pada lemes. Wes, saya nggak mau turun sampai Ranupani, kata bapak-bapak ini ya kan. Saya mau mutusin ngecamp di sini lagi karena kondisi, kata bapak ini. Karena nggak mungkin, karena Mas mau menambah korban lagi, kata bapak-bapak ini. Iya. Ya wes, terserah, kata ranger ini kan, ya terserah. Wes hati-hati, kata Mas ini kan, ya udah. Terus bapak-bapak ini bilang ke rombongan yang lain, siapa yang mau ngecamp lagi di Ranupani, silakan. Yuk, paling juga hukumannya cuma mengutin sampah, yuk kita rame-rame, kata bapak-bapak ini. Nah, dicek lah tuh kondisi gua orang. Lu pada bahan squat nggak? Kagak. Udah kita sini aja, udah biarin, paling juga bener bersihin sampah doang. Ya kan? Ya udah, akhirnya ya udah kita bikin bundaran. Kompak lu. Pendaki lah semuanya bikin bundaran, bikin tenda. Akhirnya kita 1 malam lagi gua di situ. Dan itu 1 malam cuma rombongan yang setelah evakuasi dari Kalimati. Jadi itu rombongan yang naik yang baru nggak ada lagi, udah ditutup langsung Semeru. Oh, langsung ditutup hari itu ya, juga, Dok? Hari itu langsung tutup Semeru. Jadi itu mobil-mobil Basarnas semua udah pada datang buat evakuasi yang jenazah yang masih ada di atas. Akhirnya pas nyampe Ranukumbolo itu sore, emang udah kadang udah pengen gelap. Gila kali kalau mau lanjutin. Iya, bisa sampai tengah malam. Iya. Nah, tapi tetap ada yang lanjutin, jadi keputusan masing-masing tim lah ya kan. Jadi ada yang tetap lanjut pulang ke Ranupani, ada yang tetap stay. Nah, gue memutuskan tuh stay. Ya banyak yang stay. Yang masih kuat ya silakan. Akhirnya gue stay lagi. Nah, di situ baru tuh ada versi-versi yang lain. Cerita-cerita yang tentang kejadian yang meninggal itu. Jadi ada yang pas itu kan kita bikin bulatan itu, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gimana sih kejadiannya yang kemarin. Akhirnya gue dengar cerita itu, ada versi yang pertama itu batu kecil jatuh. Ya, batu kecil tuh jatuh kena batu gede. Jadi batu gedenya ini pecah. Nah, pecahannya ini baru pental kemana-mana, kena korban yang meninggal. Nah, versi kedua, batu ini diinjek sama orang. Nggak tahu orangnya siapa tuh. Pokoknya sama satu orang pendaki diinjek, lalu kena pendaki yang open trip. Yang tadi di awal gue bilang, dia lewat jembatan merah tetap pas pagi maghrib. Nah, nyambung dah tuh ceritanya ternyata. Gue denger versi yang ini nih. Versi yang kedua gue denger nih. Jadi tuh pendaki yang open trip ini kan jembatan merah tuh maghrib lewat aja kan, tetap jalan kan. Ternyata kejadian dia rombongan satu rombongannya dia satu orang terkena batu jatuh ke blank 75. Ibu-ibu yang jatuh. Ibu-ibu namanya gue juga nggak tahu tuh. Pokoknya ibu-ibu ini jatuh ke blank 75. Dia karena menghindari batu atau terkena batu, gue juga kurang paham ya ceritanya. Jadi itu dia jatuh ke blank 75. Setelah itu baru batunya ini tuh benar menyentuh batu yang besar. Batu yang besar ini pecah. Baru kena si korban. Jadi ada yang jatuh di blank 75, ada yang meninggal tertimpa batu, ada yang kakinya patah, tulang. Jadi seperti itu. Nah, setelah gue mendengar kejadian itu, Mas Faki bilang, ya benar kan apa Mas Faki bilang, di jembatan merah itu gak main-main, kata dia. Benar kejadian. Karena itulah pengalaman Mas Faki harus kita ambil. Gue beruntung ketemu Mas Faki itu di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Mungkin kodrat Allah mungkin yang menolong rombongan gua orang yang tadinya hampir
untung bukan gua, kata Mas Paki yang kena batu. Karena gua udah kayak ada panggilan, turun jangan lanjut kayak gitu loh. Jadi kayak ya wes, ini kamu bisa kayak lu masih dikasih kesempatan buat hidup. Iya. Kata Mas Paki kayak gitu, ya udah. Jadi emang nyambung ya ceritanya dari Jembatan Merah itu ya, rombongan yang itu yang terkena jadi korban ya kan. Nah setelah di Ranukumbolo itu gue bermalam, nggak ada kejadian apa-apa ya, jadi kayak suasananya udah yang tadinya syok, istirahat, capek, lelah, pagi-paginya itu udah pada seneng lagi, muka udah pada fresh ya. Kita sebagai orang berkunjung sana ya foto-foto atau gimana ya lah ya, karena menghilangkan yang negatif shock yang kayak gitu ya. Kan dengar kejadian seperti itu ya udah, ya wes, jadinya kita foto-foto. Setelah foto-foto baru turunlah ke Ranupani jam 10-an. Jadi sampai Ranupani itu sekitar jam 12-an lah, pas azan Johor ya. Dan itu udah ramai kondisi? Udah ada Basarnas. Ternyata Basarnas itu masih stay ya di sana ya. Nah jadi tuh ceritanya yang meninggal ini tuh nggak langsung dibawa ke rumahnya. Jadi stay di Ranupani itu. Ternyata semalaman gue di Ranukumbolo sama temen-temen, sampai besokannya lagi gue pulang baru turun ke Ranupani, ini jenazah masih ada di Ranupani ternyata sama rombongan ini. Jadi dia nunggu keluarganya. Jadi pas gue sampai Ranupani itu gue telepon tuh di pos 1 gue telepon sama yang gue nyewa jeep. Jadi tuh dia khawatir banget. Sinyal udah ada di pos 1, telepon diangkat. Mas, kamu gak apa-apa mas, begini. Sampai panik orang Malang. Segitu dia sama tamunya gitu loh. Luar biasa ya orang Malang itu baik-baik. Jadi dia sampai sekhawatirnya itu sama tamu, dia telepon, ya udah saya langsung jemput, kata mas yang punya jeep ini. Ya udah akhirnya mas itu nyampe lah ke Ranupani. Gue juga nyampe Ranupani, banyak lah tuh mobil-mobil Basarnas, polisi semua ya, pengen tahu kronologi kejadian kayak gimana ya kan. Nah setelah itu gue lapor karena udah turun ya kan. Nah gue ngeliat kejadian-kejadian yang suasananya itu masih shock lah, masih mencekam. Itu pendakian langsung ditutup, kasihan ada berapa rombongan gitu yang menahan diri di Ranupani karena nggak bisa naik karena jalur ditutup ya setelah itu. Nah setelah itu ada kejadian yang rombongan open trip ini tuh memang bener seorang ibu-ibu ini udah selamat, dia diselamatin sama ranger. Yang jatuh ke blank 75. Jadi tuh gue ngeliat ibu-ibu itu, terus dia kakinya udah berlumuran darah nih, kakinya udah kayak nggak patah sih, cuma kayak kesleo gitu aja lah. Dia selamat. Nah sempat ada cekcok masalah inilah masalah harga atau gimana, masalah penyelamatan itu ternyata ada harganya juga. Gue juga heran gitu, kayak itu nggak usah dibahas lah ya. Oke, setelah itu barulah rombongan Dania, rombongan keluarganya baru sampai. Pas gua lapor regis itu rombongannya keluarganya baru sampai sama mobil jenazah. Nah gua sempet sempat mendoakan juga tuh sama rombongan, bareng-bareng kita doain dulu. Setelah itu barulah gua turun ke tempat penginapan di yang punya jeep. Jadi gue nginep dulu di rumah jeep itu, yang punya jeep. Tuh masih satu rombongan tuh? Masih satu rombongan. Jadi gue kata mas ini, mas istirahat dulu semalam di sini. Gak apa-apa loh mas, gratis, kata mas. Ya udah. Akhirnya gue mutusin nginep dulu di situ semalam. Pas gue udah nginep semalam itu, wah baru dah tuh. Pas gue udah nyampe rumah jeep ya, baru tuh rombongannya yang meninggal ini tuh lewat mobil-mobil ambulan sama Basarnas, wing. Wah sampai kayak gimana nih, ini orang tua gue nyariin apa enggak? Ya kan, ternyata ya kita masing-masing nelpon keluarga lah ya, takut khawatir karena masuk berita juga ada korban. Karena tempat heboh juga waktu itu. Ada korban meninggal di Semeru ya kan, ya udah. Ya, pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Teknik Industri Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat tewas saat mendaki Gunung Semeru di Malang, Jawa Timur. Pihak kampus menjelaskan bahwa kegiatan pendakian Gunung Semeru bukan kegiatan resmi kampus.
Thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita lu ya waktu di Gunung Semeru tahun 2015. Tapi sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita doakan terlebih dahulu ya untuk betul. almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan yang Amin, terbaik, amin, ya kan? amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran juga. Amin, amin. Dan semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya dalam dunia pendakian gunung ini, Betul, Dok, nih, betul, ya. betul. Dan kayak yang tadi lu sempat jelaskan kalau ada beberapa pantangan-pantangan lawas nih, ya kan? Iya. Yang biasa kan pendaki-pendaki zaman dulu Ya, tuh karena pendaki-pendaki senior itu kan banyak banyak ilmunya yang harus kita ambil. Nah, yang sekarang tuh kayaknya tuh buat pendaki-pendaki sekarang kayak udah diabaikan gitu aja, Iya, ya kan? betul. Tapi sebenarnya hal sekecil itu pun berarti banget buat kita. Berarti ya banget. kan? Dan itu penting banget sih buat kita pelajarin dan kita jalankan ya dalam dunia pendakian gunung, Dok, ya. Betul, betul. Oke nih, Dok. Ini Gunung Semeru bulan Agustus nih ya. Iya, betul. Yang dimana pendakian di Agustus itu kan lagi gila-gilanya nih. Karena pengen mengibarkan bendera merah putih pas 17-an Iya, gitu kan. itu pasti semua gunung rame Motivasi nih. pendaki itu kan seperti itu, banyak kan. Dan gua kalau naik gunung 17 Agustus tuh, wah, gila, udah kayak pasar jadi. Iya, kayak pasar. Apalagi Tapi makanya kan Semeru. gue kagak di 17-nya, gue ngambil sebelumnya. Oh, jadi lu gak ketemu 17-an ya? Gue 17 udah pulang, udah sampai rumah. Oh, jadi Kodok waktu naik Gunung Semeru ini gue sempet khawatir juga sama dia nih. Wah, Kodok kan lagi di Semeru nih kejadian. Karena kejadian itu, ini sangat heboh banget, Dok, ya? Iya, Di media-media tuh. di Wah, berita gila udah itu. pada rame. Sampai viral banget kejadian itu tahun 2015 tuh. Itu seorang perempuan yang tertimpa batu di puncak Gunung Semeru. Betul. Dan pendakian lu ini juga mengalami kejadian-kejadian horor nih, Dok. Iya, Yang dimana jembatan merah nih. jembatan merah. Wah, jembatan merah kalau kita ulas lebih dalam lagi dengan sisi horornya ya. Iya. Itu kan banyak banget tuh versi-versinya itu. Versi-versinya banyak lah ya. Semacam kayak ada sosok-sosok yang melayang. Dan katanya juga jembatan merah itu adalah salah satu gerbang gaib. Gerbang, betul, gerbang baik. Katanya kan gitu. Mas Paki sempat bilang itu dibilang pengalaman masih mudanya ini ya, ke Semeru pertama kali. Jadi dia kayak bener yang kayak ada pintu terbuka gitu. Jadi kayak masuk suasana alam yang beda gitu. Makanya kan orang-orang yang naik gunung dulu tuh dilarang naik malam karena ya sisi horornya seperti itu. Tapi di sisi lainnya karena banyak hewan-hewan buas ya kan nih. Tapi kita sebagai pendaki generasi sekarang ya lebih baik menghormati lah, Dok, ya kan ya. Apa-apa yang dilarang dari peraturan-peraturan di gunung tersebut. Oke nih, Dok, gua sekali lagi sangat berterima kasih banget sama lu nih. Sama-sama. Dan jangan lupa nih bagi teman-teman semua nih yang pengen memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, nggak mau repot, nggak mau harus jalan kaki ya kan, naik motor panas-panasan, kehujanan, lu tinggal buka handphone kalian, cek di online shop, langsung aja order kebutuhan kalian di apa, Dok? Datuk Bandaro, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok gitu, ada sabun, sampo, parfum, apalah. Apa aja ada beras pokoknya. juga. Pokoknya Palu gak ada deh ya, apa yang lu butuh ada gitu kan. Iya. Nah, lu jangan lupa tuh kunjungin bisnisnya Kodok ini di online shop, oke? Gue juga lagi nyari jodoh ini. Instagram boleh gak sih? Nah, bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama Instagramnya Kodok nih, lu langsung aja kunjungin Instagramnya Kodok di apa, Dok? Kodri Ramadhani, siapa tahu kita berjodoh. Nah, tuh. Lu langsung kepo-kepoin nih, atau lu penasaran sama cerita di Gunung Semeru, pengen tanya-tanya lebih detail kayak gimana dan seperti apa, lu langsung aja DM Kodok nih di Instagramnya tadi ya. Oke nih, mungkin dari gua cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Gua Indra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.